Bahar bin Smith. Anak punya ibu bukan Syarifah. Anak punya umi bukan Syarifah. Di dalam tubuhnya anak mengalir darah pribumi. Pribumi mana? 1. Minahasa. 2. Sanger, Talaut. 3. Ternate. 4. Darah Flores. 5. Buton. 6. Darah Bajo. Ibu ayah saya orang Betawi asli, saudara. Cucunya Pitung. Siapa yang gak kenal Pitung di Jakarta, saudara? Pribumi asli. Ayah saya cucunya Pitung. Jadi jam tayang Pitung itu 1886 sampai dengan 1894, 8 tahun saja jam tayang dia. Kita tidak ketahui keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi teman-teman sudah menyimak ya mereka berdua, yaitu Bahar Smith dan Pak Rizik Syihab. Mereka ini saking takutnya dipulangkan ke Yaman ya, dideportasi. Jadi pada intinya mereka ini sekarang ngaku-ngaku sebagai keturunan pribumi. Jadi kalau Bahar ya teman-teman ya, katanya ada 6 darah ya, 6 darah yang mengalir dalam tubuhnya itu. Ada darah apa tadi? Darah Buton, darah Flores, darah Minahasa, darah Bajo, darah apa lagi teman-teman, pokoknya darah Indonesia Timur gitu. Jadi di dalam tubuhnya itu mengalir darah pribumi juga gitu teman-teman. Dan si Bahar ini juga mengaku bahwasanya ibunya itu bukan Syarifah. Nah, jadi pada intinya mereka itu sekarang pada ngaku-ngaku darahnya mengalir darah pribumi gitu teman-teman ya. Dulu ya sering, di dalam tubuh kami ini mengalir darah suci, darah Rasulullah, darah kakek kami. Dulu nggak ada seperti itu teman-teman ya, yaitu mengaku darah pribumi ya. Nah, sekarang ini juga Pak Rizik juga mengaku, katanya di dalam tubuhnya ini juga mengalir darah pribumi, yaitu darah Sunda, darah Betawi, darah, kalau Cina ya tahu sendiri teman-teman ya, pendatang juga ya, darah Cina dan darah Arab. Jadi ada 4 darah yang mengalir di tubuhnya Pak Rizik Syihab. Ini ada apa teman-teman? Mereka itu sekarang ya pada kelabakan, terpojok, sudah mulai sepi pengikut, sekarang ngaku-ngaku sebagai yaitu pribumi gitu teman-teman ya. Nah, di sini ada video yaitu dari Kiai Imaduddin Al-Bantani, yaitu mengenai para kabib-kabib Balawi ini ya. Ini video terbaru teman-teman, yang dimana Kiai Imad ini menemui yaitu Jenderal Pak Dudung teman-teman ya. Apa sih yang dibahas ya Kiai Imad ini dengan Pak Dudung? Apakah mengenai nasab Balawi? Coba mari kita simak videonya. Beliau yang amat padat untuk menerima saya di kantor beliau. Sebenarnya sudah lama saya mempunyai inisiatif untuk mensurati Presiden untuk melaporkan hasil penelitian saya yang final dan konklusif bahwa Ba'lawi, para habaib ini bukan keturunan baginda Nabi. Cuma belum ada waktu. Nah, jadi kemarin ketika kita ada acara agenda dengan Bapak Jenderal Dudung, maka saya sengaja untuk juga sekaligus akan mengirim surat ke Bapak Presiden melalui Sekretariat Presiden. Jadi di dalam surat itu, pertama adalah surat, kemudian eksekutif sumari, kemudian naskah akademik. Belum ada waktu. Nah, jadi kemarin ketika kita ada acara agenda dengan Bapak Jenderal Dudung, maka saya sengaja untuk juga sekaligus akan mengirim surat ke Bapak Presiden melalui Sekretariat Presiden. Jadi di dalam surat itu, pertama adalah surat, kemudian eksekutif sumari, kemudian naskah akademik. Jadi ada suratnya khusus, ada eksekutif sumari, juga ada naskah akademik yang saya sampaikan, beberapa belas halaman. Di dalamnya adalah bukti-bukti otentik secara ilmu sejarah bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi. Secara ilmu nasab, kajian genealogi dengan kitab-kitab nasab bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi. Secara kajian hasil tes DNA yang dengan secara absolut menyatakan bahwa Ba'lawi, Rizik Syihab CS ini bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW.
Di dalam surat saya itu ada beberapa tujuan kenapa saya sebagai seorang peneliti harus melaporkan ini kepada Presiden Prabowo, karena ini terkait dengan sejarah bangsa, terkait pula dengan umat Islam, terkait pula dengan narasi-narasi sejarah yang berkelindan dengan klaim nasab tersebut. Oh, jadi berarti ada penjelasan relasi antara pengakuan klan Habib Alwi sebagai cucu Nabi dengan relasinya terhadap pengubahan sejarah bangsa Nusantara, begitu ya? Ya, secara singkat ada semua saya singgung, termasuk di dalamnya tentang bahwa Ba'alawi itu tidak ada kaitan dengan Wali Songo. Wali Songo itu bukan Ba'alawi. Penyebar agama Islam di Indonesia itu yang pertama bukan Ba'alawi. Klaim-klaim Rizik Syihab yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebar agama Islam tidak terbukti secara historis. Klaim mereka bahwa Wali Songo itu adalah Ba'alawi adalah sebuah kedustaan historis, dan ini perlu untuk dilaporkan atau disampaikan kepada Presiden bahwa narasi-narasi itu tidak benar secara historis melalui bukti-bukti historis yang kita miliki berdasarkan naskah-naskah primer yang kita bisa akses baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau tentang kuburan, apakah juga kalau tentang pemalsuan kuburan yang masif dilakukan oleh klan Habib Alwi, apakah juga disinggung ya? Itu masuk di dalam pemalsuan sejarah, karena pemalsuan kuburan itu kan terkait erat dengan kesejarahan yang ingin dibangun dari pemalsuan kuburan itu. Saya kira tidak usah dijelaskan secara rinci apa yang ada dalam surat saya. Intinya adalah kita ingin memberikan kepada Presiden data real secara historis yang perlu diketahui terkait dengan klan Ba'alawi ini, yang kita lihat sendiri beberapa hari sebelumnya itu ada narasi-narasi kebencian yang dilontarkan oleh Rizik Syihab, kemarin juga oleh Bahar Smith, dan semua kegaduhan keberisikan nasional itu kebanyakan ya dari mereka. Dan dari yang kita rasakan itu, mungkin Bapak Presiden belum mengetahui bahwa sebenarnya mereka yang mengaku-ngaku keturunan Nabi itu bukan keturunan Nabi. Ini yang inti pentingnya itu, bahwa mereka Habib Rizik itu, yang disebut Habib Rizik itu bukanlah keturunan Nabi. Rizik Syihab itu ya Ba'alawi. Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi. Wali Songo itu adalah orang-orang mulia penyebar agama Islam di Indonesia, dan dia bukanlah Ba'alawi. Wali Songo itu tidak ada kaitan dengan Ba'alawi. Cuma hari ini para Ba'alawi itu mengaku-ngaku Wali Songo. Agar apa? Agar mereka mendapatkan efek domino penghormatan masyarakat, seakan-akan mereka ikut berjasa tentang penyebaran agama Islam di Indonesia ini. Yaitu dengan apa? Karena mereka tidak punya sejarah yang baik di masa-masa lalu terkait penyebaran Islam, maka yang bisa dilakukan adalah mencantolkan diri kepada para penyebar agama Islam yang telah diketahui masyarakat dalam memori kolektif masyarakat, yaitu Wali Songo. Jadi dengan mereka mengakui Wali Songo adalah bagian dari keluarga mereka, tentu mereka akan mendapatkan efek domino dari masyarakat umat Islam ini yang bisa dibodohi, bahwa mereka mempunyai andil terhadap penyebaran agama Islam ini, yang sebenarnya hal itu tidak benar. Ba'alawi datang itu sepanjang yang kita bisa baca dari misalnya penelitian Profesor Jajat Burhanuddin, masih hidup, ini peneliti dari UIN, bahwa mereka secara masif itu datang pada abad ke-19.
Tapi di abad ke-18 akhir 1790 itu ada Balawi yang sudah datang. Beberapa orang datang, tetapi sejarahnya di awal atau di akhir abad ke-18 itu pun itu tidak baik. Mereka infiltrasi dengan cara masuk ke dalam kerajaan, siap misalnya dengan perkawinan. Kemudian setelah mereka punya anak, walaupun dia bukan anak raja, karena mudah mempunyai pengikut di sekitar kesultanan itu, menyusun kekuatan untuk menggulingkan raja yang sah. Jadi ada raja itu di Siak, punya adik perempuan. Kemudian adik perempuannya ini dinikahkan dengan seorang Balawi. Nah, kemudian punya anak kan. Nah, sementara rajanya juga punya anak. Yang harus jadi raja kan adalah anak raja ini. Tapi kemudian ini oleh Ba'lawi ini yang ibunya adalah dari kerajaan itu dikudeta. Anak daripada raja ini yang kemudian mengganti jadi raja dikudeta oleh Ba'lawi ini. Jadi infiltrasinya caranya begitu. Kalau mereka itu datang dari luar nggak bakal bisa. Mereka nggak biasa berperang secara terang-terangan. Itu tidak ada sejarahnya. Tapi kalau sudah di dalam bisa infiltrasi kemudian menguasai, dan itu dicatat dalam sumber primer yang kita bisa baca misalnya dari laporan Elwisi Vandenberg. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah jelas ya. Jadi Kiai Imad ini datang menemui Jenderal Pak Dudung, yaitu tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk menjelaskan bahwasanya nih kemarin itu Rizik Syihab ngamuk-ngamuk mengenai ya kabur saja ke Yaman. Dan ternyata ya ini loh, si Rizik dan Bahar ini selalu bikin onar, dan mereka itu bukan keturunan Rasulullah SAW, mereka Ba'lawi yang ngaku-ngaku. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, bagaimana Pak Rizik ini sudah mulai terpojok ya. Ibaratnya itu nangis di pojokan gitu teman-teman ya. Dan berita mengenai nasab Ba'lawi ini, yaitu para kabib-kabib Ba'lawi tidak bersambung pada Rasulullah, ini sudah terdengar oleh Pak Prabowo teman-teman ya, sehingga Kiai Imad ini akan menyerahkan yaitu buku nasab para kabib-kabib Ba'lawi yang dimana mereka ini datang ke Indonesia ngaku-ngaku sebagai zulat Nabi untuk mendapatkan pengikut. Alhasil teman-teman semuanya rungkat gitu teman-teman ya pada intinya. Masya Allah ya teman-teman ya. Jadi sudah ratusan tahun ya mereka itu ya ingin menguasai Indonesia ini. Jadi kita itu dijajah melalui spiritual perbudakan ya. Dan kita itu malah bukan makin cerdas, malah makin bodoh ya, dengan dongeng-dongengnya, dengan mengatasnamakan sebagai zulat Nabi. Dengan seenaknya mereka itu meraup keuntungan dari ngaku-ngaku sebagai zulat Nabi. Dan mereka ini sejarahnya juga apa yang disampaikan oleh Kiai Imad ya, mengkodeta lah dan lain-lain. Dan itu ada tertulis di buku sejarah teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi itu saja ya mengenai kabar dari Kiai Imad menemui kepada Jenderal Pak Dudung, dan alhasil adalah menyerahkan yaitu buku mengenai nasab para kabib-kabib Ba'lawi. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.